Saya Pujitu Widiarti dengan NIM P1337431220008. Saya dari kelas reguler A, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan uji duga, uji penegasan, dan uji penguat dalam metode uji kualitas air. Sebelumnya, saya telah mengumpulkan beberapa informasi dari beberapa jurnal maupun video penjelasan tentang uji kualitas air ini, dan saya sudah menyertakan linknya di description box di bawah ini. Nah, langsung aja yuk kita bahas materinya berikut ini. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang tahapan-tahapan dalam uji kualitas air, terlebih dahulu kita akan membahas tentang air. Apa sih air itu? Jadi, air adalah materi yang penting dalam kehidupan. Makhluk hidup sangat membutuhkan air, khususnya sebagai air minum. Namun, air juga menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti diare. Hal ini disampaikan oleh Riri tahun 2015. Hal serupa juga disampaikan oleh Darsono tahun 2014, yang menyatakan bahwa air merupakan media yang paling mudah untuk penyebaran penyakit. Sehingga konsumsi air harus memperhatikan syarat-syarat yang berlaku. Masyarakat banyak mengkonsumsi air minum dari air tanah, air sumur, maupun air isi ulang. Air minum sendiri adalah air yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Parameter wajib penentuan kualitas air minum secara mikrobiologi adalah total bakteri coliform dan Escherichia coli menurut perisai tahun 2014. Sedangkan, apa sih bakteri coliform itu? Bakteri coliform merupakan suatu grup bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran dan sanitasi yang tidak baik terhadap air dan juga makanan. Bakteri coliform adalah bakteri indikator adanya pencemaran bakteri patogen. Kemudian, adanya sampel bakteri coliform dalam makanan atau minuman akan menunjukkan adanya mikroorganisme yang bersifat enteropatogenetik dan juga toksigenik. Adanya bakteri-bakteri ini dapat dinyatakan dalam nilai coliform. Semakin besar nilai MPN, maka kualitas air akan semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai MPN, maka kualitas makanan atau minuman akan semakin baik. Selanjutnya nih, menurut WHO atau World Health Organization dan juga APA atau American Public Health Association, saat ini kualitas air ditentukan oleh kehadiran dan jumlah bakteri di dalamnya. Terdapat beberapa jenis bakteri yang hidup di dalam air, seperti bakteri coliform dan juga E. coli. Secara mikrobiologis, keberadaan bakteri coliform di dalam air ini dapat dijadikan penentu apakah air tersebut layak digunakan untuk keperluan tertentu seperti untuk air minum, perikanan, peternakan, pertanian, maupun yang lainnya. Lalu, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 907 Menteri Kesehatan _SK_7_ tahun 2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, di mana untuk nilai most probable number atau MPN yaitu adalah 0/100 mili contoh air yang dianalisis. Dan pemeriksaan MPN ini dilakukan untuk pemeriksaan kualitas air minum, air bersih, air badan, air pemandian umum, air kolam renang, dan pemeriksaan angka kuman pada air PDAM. Metode MPN ini dilakukan dengan 3 tahap, yakni uji pendugaan, uji penegasan, dan juga uji penguat. Uji awal yang dilakukan yaitu uji pendugaan dengan menggunakan medium LB atau lactosaburt. Dari uji tersebut nantinya akan diketahui indikasi tumbuhnya bakteri pada medium LB. Hal ini menunjukkan adanya fermentasi laktosa yang mengindikasi adanya bakteri coliform dalam media lactosaburt atau LP yang terdapat dalam sampel. Hal ini disampaikan oleh Suryawira tahun 2008. Hasil fermentasi positif jika terjadi laktosa oleh kuman E. coli pada sampel, sehingga nantinya akan terbentuk gas yang dapat dilihat berupa rongga kosong pada bagian atas tabung durham terbalik yang ada di dalam media LP. Hal ini juga disampaikan oleh Hadi dan kawan-kawan pada tahun 2014. Gelembung gas
yang dihasilkan pada tabung Durham ini disebabkan karena terdapat aktivitas respirasi mikroorganisme. Tabung dinyatakan positif apabila di dalam tabung Durham terbentuk gas dan dinyatakan negatif apabila tidak terdapat gelembung gas di dalam tabung Durham. Uji selanjutnya yaitu uji penegasan, yang merupakan uji untuk memperkuat hasil dari uji sebelumnya dengan menggunakan media selektif Brilliant Green Lactose Bilbert atau BGLB. Hasil dari uji pendugaan kemudian dilanjutkan ke tahap uji penegasan, yaitu dengan cara diambil 1-2 ounce dari tabung positif uji pendugaan, kemudian diinokulasikan ke tabung reaksi yang telah berisikan BGLB. Ada atau tidaknya bakteri E. coli ini ditandai dengan terbentuknya asam dan gas CO2 yang disebabkan karena fermentasi laktosa oleh bakteri golongan coli. Hal ini disampaikan oleh Widodo dan kawan-kawan tahun 2015. Pendeteksian bakteri coliform jauh lebih murah dan cepat, juga sederhana daripada mendeteksi bakteri patogenik yang lainnya. Contoh bakteri coliform sendiri antara lain adalah Escherichia coli dan Enterobacter aerogenes, sehingga bakteri ini menjadi indikator kualitas air. Sedangkan BGLB sendiri ini adalah media yang digunakan untuk mendeteksi bakteri coliform E. coli dalam air, makanan, dan juga produk lainnya. Selanjutnya, uji yang terakhir adalah uji penguat. Uji ini digunakan untuk mengetahui adanya bakteri coliform pada sampel dengan menggunakan media agar, yakni eosin methyl blue atau EMB, dan diinkubasi pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Uji ini dinyatakan positif apabila pada cawan Petri ditemukan koloni yang berwarna hijau metalik. Koloni bakteri E. coli tumbuh berwarna merah kehijauan dengan kilat metalik dengan lendir untuk kelompok coliform yang lainnya. Hal ini dikarenakan karena bakteri E. coli merupakan bakteri fermentasi. Bakteri yang menfermentasikan dengan lambat akan menghasilkan koloni berwarna merah muda dalam media agar EMB. Dan EMB ini sendiri atau eosin methyl blue adalah media selektif diferensial untuk mendeteksi keberadaan bakteri coliform E. coli dengan membuat koloni bakteri menjadi berwarna hijau metalik atau merah muda. Hal ini disampaikan oleh Det pada tahun 2008. Setelah kita mengetahui tentang apa sih yang dimaksud dengan uji duga, uji penegasan, dan juga uji penguat, lalu agar kita semakin paham dan biar kita nggak penasaran lagi tentang gimana sih prosedur uji kualitas air, yuk langsung aja kita bahas. Oke, untuk tujuan praktikum sendiri, yang pertama adalah mengetahui tahap penentuan coliform dari sampel air, dan yang kedua adalah untuk menentukan ada tidaknya bakteri coliform dari sampel air. Alat dan bahan. Alat yang pertama ada bunsen, labu ukur, tabung reaksi, pipet, tabung Durham, jarum Ose, autoklav, dan juga cawan Petri. Untuk bahan-bahannya ada yang pertama itu LB atau lactose support, kemudian ada BGLB atau Brilliant Green Lactose Bilbert, yang ketiga air sumur, dan yang keempat adalah media EMB atau eosin methyl blue. Langsung aja yuk ke langkah kerjanya. Yang pertama adalah uji penduga. Pertama, kita nyalakan dulu api bunsen untuk menghindari kontaminasi. Yang kedua adalah kita ambil media lactose support sebanyak 10 ml, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga adalah masukkan tabung Durham secara terbalik ke dalam tabung reaksi dan pastikan tidak ada gelembung pada tabung Durham. Yang keempat, sterilkan dengan menggunakan autoklav. Yang kelima, ambil 1 ml air sumur, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi media, kemudian kita inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Lalu, untuk hasil dari
Uji penduga ini setelah kita inkubasi selama 1 kali 24 jam dalam suhu 37 derajat Celcius menunjukkan perubahan warna pada media menjadi lebih keruh dan adanya gas yang berada di dalam tabung Durham. Lanjut ke proses yang kedua, tahapan yang kedua adalah uji penguat. Pertama, kita masukkan media BGLP sebanyak 10 ml ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, masukkan tabung Durham secara terbalik ke dalam tabung reaksi. Pastikan tidak ada gelembung pada tabung Durham. Yang ketiga, masing-masing media yang telah kita masukkan ke dalam tabung reaksi dan sudah diberi tabung Durham, kemudian kita sterilkan menggunakan autoclave. Lalu ambil 1 mili sampel yang positif dari media lactosabort. Kemudian setelah itu kita inkubasi selama 1 kali 24 jam dalam suhu 45 derajat Celcius. Hasil dari uji penguat ini adalah setelah kita inkubasi selama 1 kali 24 jam menunjukkan perubahan warna pada media menjadi lebih keruh dan adanya gas yang berada di dalam tabung Durham. Hasil positif dari media BGLP ini akan kita lanjutkan ke uji pelengkap. Uji yang terakhir adalah uji pelengkap. Yang pertama, kita pijarkan dahulu jarum ose pada bunsen agar steril. Yang kedua, kita inokulasikan sampel positif dari media BGLP ke permukaan media EMB dengan menggunakan jarum ose secara kuadran. Dan yang ketiga, kita inkubasi selama 1 kali 24 jam dalam suhu 37 derajat Celcius. Hasil dari uji pelengkap ini menunjukkan jika pada media terdapat koloni yang berwarna hijau metalik. Hal ini dapat disimpulkan dan dapat dipastikan bahwa air itu mengandung bakteri coliform. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam uji kualitas air. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.